Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Oracle Channel, tutorial sederhana software dan hardware. Semoga menjadi solusi untuk pertanyaan kalian. Sahabat sekalian, pernahkah kalian kehilangan data? Baik itu data-data yang sudah tersimpan di komputer kita atau di flash disk, sengaja atau tidak sengaja terhapus, sementara file atau data kita itu adalah sangat penting. Nah, bagaimana caranya untuk mengembalikan data ini? Saya berikan cara terbaru 2021, yaitu mengembalikan data-data yang sudah terhapus, baik itu sengaja atau tidak sengaja. Kemudian tidak sengaja, misalnya flash disk kita atau hard drive kita terformat ketika install ulang, kemudian terpartisi dan sebagainya. Maka jangan khawatir sahabat kalian, ini akan saya tunjukkan bagaimana cara yang paling simpel dan mudah, dan saya sudah mencoba 99,9% data kita kembali utuh. Nah, untuk caranya sangat mudah, sahabat tinggal menggunakan aplikasi kecil namanya Asus Data Recovery Wizard. Pada video kali ini saya menyediakan sebuah flash disk yang berkapasitas sekitar 4 GB, terbaca 3,71 GB. Kemudian di sini yang free adalah 3,8 GB. Sementara isinya yang sudah ada di flash disk ini ada 9 item, kemudian ada satu folder dengan 7 item, kemudian ada file RAR ya. Nah, nanti saya akan merecovery data apa saja yang pernah saya hapus atau tidak sengaja saya hapus. Ini sudah berkali-kali saya format flash disk ini. Saya format, kemudian saya akan merecovery data pada flash disk ini. Untuk pertama kali silakan kalian gunakan flash disk atau di recovery data di mana saja yang data kalian itu terhapus. Kemudian setelah sudah kita pastikan data kita terhapus di drive mana atau di flash disk yang mana, kita install terlebih dahulu namanya Asus Data Recovery Wizard. Link download akan saya berikan di bagian deskripsi. Caranya klik kanan Asus Data Recovery Wizard, kemudian pilih Run as Administrator. Setelah itu kita tunggu sebentar untuk proses bukanya dengan membaca drive yang ada di laptop atau komputer kita, sekaligus USB flash drive-nya. Nah, pada tampilan Asus Data Recovery Wizard ini sudah terdeteksi drive. Yang pertama adalah untuk flash disk saya tadi, kemudian drive C, drive D, dan drive drive E. Nah, pada video kali ini kita akan merecovery data pada flash disk tadi, yaitu data yang ada di USB flash disk drive D. Caranya langsung saja klik scan, quick scan ya, klik saja. Nah, sambil menunggu ini ada beberapa mengenai waktu lama atau tidaknya ya, tergantung data kita yang akan kita recovery, kemudian tergantung juga dengan kapasitas drive yang kita scan. Satu lagi yang mempengaruhinya adalah spesifikasi komputer atau laptop kita. Nah, baru beberapa detik ini sudah berjalan, scan-nya adalah 25%. Jadi tergantung dari data kita. Kalau melihat dari tampilan ini sahabat sekalian, ini sudah terdeteksi, yaitu yang deleted file ada 20, kemudian ada yang more file, ini masih dalam scan, banyak. Ini sudah ditampilkan folder-folder khusus. Jadi nanti file-file kita yang sudah terhapus atau terdelete atau terformat
akan terkumpul sesuai dengan jenisnya. Ini sangat memudahkan kita untuk melakukan recovery. Jadi kita tunggu saja proses berikutnya, kita tunggu sampai scan ini selesai 100%, baru kita akan merecovery. Apakah semuanya akan kita recovery atau beberapa file penting saja yang kita butuhkan. Jadi sekali lagi, link dari program ini, ASUS Data Recovery ini, akan saya cantumkan di deskripsi. Silakan kalian download, kemudian kalian ikuti tutorial dari video saya. Masih 43%, 44% berjalan. Jadi data saya tadi di flash disk atau di USB flash drive ini yang masih tertera di sini. Nanti akan banyak yang terdata kembali, data-data hilang itu melalui recovery. Jadi kita tunggu saja prosesnya, baru 50%. Sebagai penjelasan sedikit di sini, data-data kita nanti dikelompokkan atau diklasifikasikan sesuai dengan folder. Kemudian kalau misalnya apa saja data kita yang bisa direcovery, ya sepertinya semua data bisa direcovery. Kalau di sini ada berbentuk Microsoft Word, PDF, kemudian ini juga bisa berasal dari Adobe Portable Document. Lalu ada yang berbentuk JPEG atau foto ya, nanti bisa JPEG, kemudian GIF, TFT, lalu PNG dan lain sebagainya. Kemudian ada TXT, write text format atau dokumen, kemudian zip compress, lalu ada PowerPoint, kemudian file video MOV, dan banyak lagi yang lain bisa direcovery. Termasuk dalam hal ini adalah dari CorelDRAW, lalu berbentuk icon, gambar berformat bitmap, Photoshop, dan lain sebagainya. Termasuk di dalamnya adalah video ya, video. Jadi semuanya nanti akan bisa kita recovery. Ini baru 70%. Hard disk, saya ulangi, USB flash drive saya tadi 4 GB, kemudian dengan file maksimal 4 GB itu berulang-ulang kali kita format, kita isi kembali, maka inilah hasil dari recovery kita yang sudah berjalan 75%. Nah, ini diperkirakan 10 apalagi ya untuk yang file ini. Untuk sementara terdeteksi 1452 file dari diperkirakan 7,4 GB seluruh data yang sudah terrecovery. Jadi dari hard disk, saya ulangi, dari flash disk yang 4 GB, nah ini sudah selesai 100%. Ada organizing font file. Nah, ini adalah proses setelah scanning. Ada untuk quick scan, ada ada 20 file yang terdelete, kemudian ada yang advanced scan yang kita pilih langsung. Itu ada yang kehilangan, yang file yang berada sekarang di flash disk itu ada 33 ya. Ini tadi yang berasal dari sini ya, ini masih ada, yaitu yang existing file. Nah, hasil dari scan itu adalah lost file sebanyak 2824 file. Nah, bagaimana cara kita merecovery? Cara merecoverynya, kalau kita menginginkan seluruh data terrecovery, ya checklist saja, kemudian klik recover. Sebelumnya kita buat drive dulu, folder dulu untuk merecovery. Tapi untuk video kali ini saya hanya ingin merecovery beberapa foto saja. Misalnya di bagian tag ini tidak ada ya, di existing. Kita coba di kamera, kita lihat tadi di kamera.
Kalau kita ambil foto, kita ambil di bagian sebentar, kita cari saja directory. Kalau berdasarkan directory, ini directory-nya ya, filenya order directory silakan di recovery. Kemudian kita cari PowerPoint kamera. Ini di directory kamera, karena saya ingin merecovery dari data foto, maka saya kamera, kemudian dari kamera yang berasal dari Sony, kamera Sony. Nah, saya checklist saja, ini isinya 152 file, lalu saya klik recover. Kemudian kita arahkan ke folder mana akan kita simpan, misalnya di picture, lalu klik OK. Selanjutnya ada proses, ini ada beberapa file tadi ya, bukan 152 tapi ada 646 file, jadi nanti disesuaikan cepat atau lambatnya proses ini. Sementara berjalan 33%, ini sudah terrecovery, foto-fotonya ada sekitar 59, sekarang 62 yang sudah masuk, ini yang habis kita. Kalau kita lihat tadi di flash disk itu tidak ada ya, kita lihat di flash disknya itu tidak ada foto-fotonya. Tapi dengan kita recovery, data yang sudah terformat, terhapus atau terpartisi ya sudah kembali lagi utuh seperti sedia kala. Baru sekitar 46% sudah terrecovery 83 file gambar yang kita recovery tadi. Sahabat sekalian, ternyata yang kita recovery itu tercampur antara file gambar dan file-file yang lain. Tadi kita tidak menyeleksi betul-betul di folder yang akan kita recovery. Jika nanti di kamera itu, di kartu memorinya terberisi gambar ya, ini sudah. Kalau foto sendiri itu sudah betul-betul tadi 152 sesuai dengan berkas file yang ada di recovery. Yang kita recovery adalah JPEG-nya ya, di JPEG-nya. Ini ada di JPEG-nya. Misalnya ini adalah file gambar dengan format JPG dengan resolusi dimensinya 5152 x 3864, total size-nya 7,65 MB. Jadi tidak ada perubahan sama sekali dari data awal sebelum terhapus dengan yang sudah kita recovery. Itu size-nya tetap bisa kita buka dengan normal. Nanti kita akan buka dengan normal setelah ini selesai recovery data semuanya. Nah, ini sudah selesai, atau otomatis dia akan terbuka folder yang tercovery tadi. Kita kamera Sony, ini ada 52. Nah, bagaimana cara membukanya? Seperti biasa saja, masih bisa kita buka secara normal, bisa buka secara normal ya. Jadi dia sudah normal
Jadi inilah sahabat sekalian, bagaimana kalau kalian sudah kehilangan data, maka jangan cemas terlebih dahulu. Gunakan saja program kecil yang namanya ASUS Data Recovery. Ini sangat membantu, dan bahkan yang kita recovery sama persis dengan data sumbernya. Saya sudah mencoba beberapa program, tapi yang program ini saya acungi jempol, recommended buat kalian. Demikian sahabat sekalian, tutorial dari saya mudah-mudahan membantu. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.